Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forhindo Trade House hadir kembali pada sore ini, dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 15.20 menit waktu Indonesia bagian barat, tepatnya hari ini Selasa 5 Mei 2026 ataupun Tuesday 5 Mei 2026. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun diberi like dan komentar di kolom komentar. Baik, ini adalah sebuah gambar ataupun artikel di mana pada hari ini kita akan mungkin seperti beliau ini memantau monitor ataupun harga-harga disebabkan adanya penurunan yang cukup drastis, yaitu pada kemarin, yaitu pada hari Senin 4 Mei 2026. Itu jelas kita ketahui bahwa harga emas turun lebih pada angka 2%, sedangkan US dollar maupun harga minyak itu meloncat melebihi angka 5% maupun imbal hasil yang ada ataupun yield yang ada sekarang dibandingkan harga hari Jumat. Baik, dan seperti biasa kita akan memulainya sekarang, yaitu dengan harga emas di mana hari ini mencapai tertingginya, yaitu dengan angka 4558,43, dan itu beberapa saat terjadi tepatnya pada pukul 14:26 waktu Indonesia bagian barat, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 4513,51, dan itu terjadi pada pukul 7:27 waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang berada di sekitaran 4550,6. Dan juga diketahui bahwa saya selalu memakai hitungannya, yaitu dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat dengan tertingginya pada hari ini mencapai dengan angka 73,76, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 72,39, dan sekarang berada di sekitaran 73,43, dan di bawahnya kita bisa melihat US oil sudah berada mendekati angka $100 atau per barrel ya. Jadi sudah tinggal satu lagi ya. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana dengan purchasing saya. Kita bisa melihat ini adalah purchasing saya yang ada pada hari Jumat ya, dimana ini terjadi 1 Mei 2026, dimana masih ada sisa 6 kali buy ya. Selanjutnya kita akan memulainya dengan meng-flashback kembali di mana perkiraan saya untuk range yang kecil untuk kemarin, yaitu pada tanggal 4 Mei 2026 ya, di mana indikasi tingginya atau hitungan saya dengan tinggi 4595 sampai dengan 4561 itu tidak terjadi, namun yang terjadi hanya dengan angka 4583,5 ya. Kemudian untuk harga terendahnya ataupun low-nya saya juga menyebut ini mungkin salah ya, dengan angka 4565 sampai dengan 4575, namun yang terjadi dengan angka 4501 ya, itu yang terjadi. Dan pertanyaannya, apakah ini sudah melebihi angka yang lumayan ataupun 1% dari saya punya perkiraan? Di sana letak keberanian, apakah kita berani masuk ataupun tidak, ataupun enter yang dimaksud. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ataupun big untuk edisi 4 Mei 2026, di mana indikasi tingginya ataupun hitungan saya tertingginya yaitu dengan angka 4625 sampai dengan 35, namun yang terjadi dengan angka 4583,5 itu tertingginya, sedangkan untuk harga terendahnya yaitu dengan angka 4540 sampai dengan 4550 itu melebihi, karena dia punya low-nya menyentuh dengan angka 4501, dan pertanyaannya juga ini harga terendahnya itu melebihi angka 1% dari perhitungan saya. Pertanyaan, apakah para traders ini berani memasukin transaksi ataupun enter
ke dalam transaksi ini atau tidak? Itu yang jadi pertanyaannya. Lalu yang kedua, ini adalah purchasing saya di mana ini terjadi pada pukul 23.17 menit ya. Di mana kita bisa melihat ini adalah ke-7 kali punya pembelian ya, yaitu pada tanggal 4 Mei ya, pada pukul 23.17. Selanjutnya ini adalah perkiraan ataupun analisa dari ini ya di luar, di mana harga emas ini turun lebih pada angka 2% dan menyebabkan itu ada kekisruan di Timur Tengah, menyebabkan banyak orang berbondong-bondong US dollar dan tetap menjaga agar inflasinya tidak berkembang ya. Dan mereka juga mengharapkan US dollar dengan memegang US dollar dengan bunga yang masih cukup tinggi ataupun cukup solid ya. Dan emas jelas ini tidak ada bunganya dan kita akan mengharapkan dari selisih dari pembelian kita ataupun transaksi kita menyebabkan ini agak penurunan ataupun tertahan ya. Selanjutnya kita bisa lihat kedalaman isi dari berita ini dan di mana kita bisa melihat Iran itu ya itu menembaki kapal dan dermaga dari ataupun port dari Uni Emirat Arab ya. Dan kedua itu kita bisa melihat bahwa investment dari Barclays itu mencoba melakukan purchasing ataupun transaksi dengan mengharapkan bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya pada tahun 2026 dan kita juga akan melihat data Amerika yaitu pada pembukaan lahan pekerjaan ya dan ADP non-farm payroll maupun non-farm payroll yang akan diedarkan pada minggu ini tepatnya pada hari Jumat ya. Dan kita bisa melihat harga emas ini turun lebih pada angka 2%. Pada hari Senin kemarin itu ditopang oleh tensi yang meninggi antara Amerika dengan Iran ya di Selat Hormuz ya. Menyebabkan para traders itu membeli yield ataupun imbal hasil, jelas itu mengharapkan suku bunga yang tinggi, sedangkan harga emas itu masih belum menunjukkan keperkasaan emas ya. Dan kita bisa melihat harga emas itu turun di future-nya dengan angka 4533 dan selanjutnya ini tentunya akan menjadi pertanyaan apakah ini akan terus berkelanjutan atau menunggu sesaat setelah adanya non-farm payroll ataupun job data yang akan diedarkan pada hari Jumat. Dan jelas ini bahwa penampungan minyak di Selat Hormuz itu adanya port ya, itu tempat penampungan minyak dari Uni Emirat Arab ya, itu adanya mengenai di sana menyebabkan harga minyak itu kembali naik ya. Kemarin itu ada 5% dan juga harga US dollar juga meningkat sebanyak 5% dibandingkan dengan harga Jumat ya. Jelas ini merupakan sebuah pukulan yang sangat telak karena dengan tempo sesat ataupun 24 jam selama trading itu dari hari Jumat ke hari Senin itu harga emas menurun 2% sedangkan US dollar dan minyak itu menaikin angka 5% dan kita akan coba melihat dari data yang akan diedarkan non-farm payroll pada hari Jumat ini ya, tepatnya seperti biasa pada pukul 19.30 dan kita akan coba melihat payroll-nya dan banyak orang memperkirakan bahwa support yang tertahan yaitu pada harga emas yaitu dengan angka 4.200 ya, di mana banyak orang menanti di sana dan kita akan mencoba melihat apakah bisa dicapai setelah data payroll pada hari Jumat ini. Kemudian ini adalah pergerakan harga emas pada pukul 7 ataupun di segmen Amerika. Di sana di sini start dan ini mencapai pada angka 45.83.5 kemudian langsung turun dengan angka 45.01 kemudian stuck di sini.
dan pagi hari baru coba merangkak naik. Jadi itu pertanyaannya, pada hari Jumat harganya masih tinggi, turunnya pada hari Senin, apakah hari ini Selasa bisa rebound atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan, karena jelas ini sudah turunnya over value sekali ataupun sangat murah sekali. Dan ini setelah saya membelinya tepatnya pada pukul 9:01 saya melikuidasinya, dan ini yang terjadi. Dan ini bisa dilihat saya melikuidasinya pada angka 4538.7, dan apabila saya melikuidasi sekarang mungkin agak lebih, tapi saya tidak serakah, itu memang hitung-hitungannya yang saya dapat. Makanya saya mengambil action pada pukul 9 tadi ya. Dan ini bisa lihat pukul 9:10. Dan sisa transaksi saya ataupun purchasing saya yaitu masih tetap 6 kali posisi buy, dan saya akan mencoba di sana sampai dengan pada tanggal 5 Mei pada pukul 15.30 ya, di mana saya tetap bertahan. Dan ini sudah dipastikan ya, entah itu kapan akan terjadi, bahwa akan terjadinya inflasi ya, setiap negara juga sudah dipastikan barang-barang akan naik dan harga emas pun jelas akan naik. Kemudian pada data ekonomik, dan saya rasa tidak ada yang penting yang perlu kita dilihat, hanya trade balance ya, dan ini tidak jauh ya. Kemudian yang terpenting yaitu Fed Governor Bowman akan mengadakan testimoni yaitu pada pukul 21. Itu yang perlu kita harapkan, dan kita akan mencerna apa yang akan beliau sampaikan. Itu akan membuat satu gelombang, apakah akan adanya siklus untuk kebalikannya. Kita akan menunggu pada pukul 21. Sedangkan yang ini juga tidak ada, yaitu hanya adalah pembukaan lahan pekerjaan yaitu pada pukul 21, dan selanjutnya saya rasa tidak ada yang signifikan. Ada juga ISM Non-Manufacturing PMI ya, atau Purchasing Manager Index, dan ini hanya selisih sedikit dan saya rasa tidak ada mempengaruhinya. Dan yang terakhir, ini yang terpenting, dan ini jelas pasti akan membuat sebuah arah akan kenaikan maupun penurunan, yaitu pada pukul 23.30, di mana anggota dari Fed yaitu Fed Vice Chair for Supervision Bar akan mengadakan testimoni yaitu pada pukul 23.30. Ini sudah dipastikan akan membuat harga emas ini membuat sebuah jalan. Apakah ini pembicaraannya akan membuat harga emas ini naik ataupun turun, dan kita akan mencoba menunggunya dari apa pidatonya yang akan disampaikan oleh beliau. Selanjutnya ini adalah perkiraan signal, dan semua indikasinya sudah menurun. Itu dari pukul 4 pagi, tepatnya pada pukul 3.58 sampai dengan pukul 12.03 waktu Indonesia bagian Barat, itu semua indikasinya akan menurun ya. Dan kita akan mencoba apakah ini signal ini benar ataupun tidak. Selanjutnya ini berupa angka-angkanya yang diedarkan pada pukul 12.03, di mana dia punya resistannya yaitu menunjukkan dengan angka 4560 dan 4580, dan satu lagi 4605, sedangkan supportnya di angka 4505 dan 4485, dan terakhir 4465. Dan ini perlu dicatat, ini intraday-nya mereka dari signal melihatnya bisa turun, sedangkan untuk short term-nya maupun medium term-nya itu akan terjadi kenaikan. Lalu selanjutnya seperti biasa kita akan melihat bagaimana hitung-hitungan saya di Forexindo Trade House ini, dan kita akan mengcapture dua gambar ya untuk kita bahas esok hari. Dan ini yang kedua. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan kita akan mencoba melihat jam telah menunjukkan pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini 5 Mei 2026. Dan kondisi di Jakarta ini adanya hujan
ringan ataupun shower. Selanjutnya kita akan memulai dengan perkiraan saya di Forex Indo ini, di mana seperti biasa kita akan memulai dengan range yang besar dulu untuk edisi 5 Mei 2026, di mana indikasi tingginya saya menyebut atau menghitungnya dengan angka 4588 sampai dengan 4613. Sedangkan harga terendahnya yaitu ataupun low-nya dengan angka 4520 sampai dengan 4530. Dan ini sudah jelas ditulis ya. Selanjutnya kita akan memulai dengan range yang kita sebut ataupun kecil ataupun normal ya, untuk edisi 5 Mei 2026, di mana indikasi ataupun hitungan saya untuk tingginya dengan angka 4565 sampai dengan 75, sedangkan harga terendahnya hitungan saya dengan angka 4525 sampai dengan 35. Dan perlu diingat teman-teman, ini hanya berupa hitung-hitungannya dan bukan merupakan sebuah kepastian yang bisa mendapatkan keuntungan. Jadi ini hanya berupa hitung-hitungannya ataupun secara sistematik. Dan di akhir perjumpaan, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali esok hari, tepatnya pada hari Rabu 6 Mei 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.